Siap, silakan Pak Komardin. Apakah gugatannya diterima? Teman-teman semua, perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah gugatan kita terhadap KPU sudah diterima dengan nomor perkara 395. Nah, jadi kita tinggal tunggu jadwal sidang. Jadi kami minta kepada teman-teman untuk memberikan dukungan pada waktu sidang. Siap? Ya. Mantap. Oh, jadi kira-kira kapan Pak kita bisa tahu jadwal sidangnya? Ya, kan biasanya 2 hari. Oh, dalam 2 hari ini mereka akan tentukan jadwalnya ya. Besok hari apa besok? Jumat ya, Kamis. Besok masih Kamis. Besok Minggu lah. Ya. Besok sudah ada. Iya, biasanya Lebih cepat lebih bagus. Iya, Ya, moga-moga lebih cepat ya. Jadi Ya. kita tunggu dari Pengadilan Jakarta Pusat untuk Ya. jadwalnya. Jadi ini harus kita tuntaskan karena orang berkata bahwa Indonesia ini tidak ada kepastian hukum Ya. sehingga menyebabkan rupiah anjlok. Sekarang sudah mencapai 20.000. Dan ini 18 Mas. Belum. Hampir 18 ribuan. dulu Naik dikit kurang dikit. waktu saya menggugat UGM di Sleman, itu nilai dolar masih 15. Dan dalam tuntutan saya bahwa apabila ini tidak tuntas, maka dolar akan melonjak. Ternyata benar. Ternyata benar. Mungkin Pak Komardin ini bukan lawyer tapi ahli ekonomi sebenarnya. Oh, bisa juga ke situ. Iya. Jadi seperti itu. Jadi kalau ini tidak dituntaskan, kalau hakimnya juga pada takut, ya berbahaya. Nah, oleh karena itu kita berdoa semua semoga situasi tetap kondusif. Saya kira demikian. Mungkin ada tambahan dari para penggugat. ya, ini penggugat Pak Jenderal Muriono. Ya. Kami tidak hanya pada gugatan ini, tapi kami akan berlanjut kepada gugatan citizen lawsuit. Ada lagi tuh ya. Ada, kita lanjut. Iya. Karena kita jelas-jelas kita lihat ya kasat mata bahwa lembaga negara telah melakukan penyelewengan di dalam kebijakan dalam ijazah untuk ijazah sertifikasi. ya. Oke. Itu jelas kelihatan bahwa mereka melanggar aturan. Nah, itu harus kita kritisi juga. Dan kita akan gugat. Ini akan kita berlanjut ya Pak ya. Ya. Dan waktu segera kita akan berlanjut pada CLS. Jadi mungkin simultan kita laksanakan sidang ini, kemudian juga kita akan ajukan gugatan berikutnya CLS. Nanti mohon juga dukungan Bapak Ibu sekalian supaya apa yang kita Dan netizen gugat sekalian ya. kita dapat sukses dan kita berhasil. Nah, ini ada pengacara baru kita juga siap bergabung. Oh ya. Pak Hans. Iya. Siapa dulu ya? Siap. Iya, banyak makin bagus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya kira ini gugatan yang diajukan ini memang sangat baik karena negara kita kan negara hukum. Kita harus ada suatu kepastian hukum. Kalau tidak ada kepastian hukum, saya kira investor yang ingin datang pun akan berpikir 2 kali. Sehingga kenapa sekarang ini kita lihat dolar Amerika begitu melayang-layang di atas sedangkan rupiah begitu terpuruk. Nah, ini harus kita kembalikan dengan cara apa? Cara mengembalikan hukum itu pada tempatnya. Terima kasih. Oke. Mungkin ke Pak Cukup lah, Bonatua aja. Ada mau tambah dikit. ya ke Pak Bonatua ya. Mungkin cerita soal CLS tadi maksudnya mau menggugat arsip nasional atau gimana? Baik, terima kasih ya. Jadi terbukti dengan pengawalan publik, ibu-ibu, bapak semua dan publik yang ada di sini, sekarang langkah kita diringankan. Kita jadi tiba-tiba dari penolakan pendaftaran sekarang tiba-tiba sudah langsung diterima. Karena memang secara lembut kita sudah ber-WA ke publik bahwa kita mengalami penghambatan lah ya. Nah, tambah lagi ke Pak Laksmana Muriono ya. Tadi kita memang mau ke CLS juga. Kan kita 2 bulan sudah memberi notifikasi ke semua lembaga yang akan kita gugat. Supaya nanti tidak ada alasan mereka tidak kita kasih notifikasi. Dan kebetulan nanti tanggal 15 ini notifikasi sudah 60 hari. Tapi mereka belum jawab sama sekali. Bahkan kita notifikasi itu dari Presiden, KPU, semua KPU, Bawaslu. Itu semua kita kasih notifikasi dan kita akan gugat termasuk Andri. Supaya arsip-arsip yang ada di KPU Kota Solo, KPU DKI Jakarta dan KPU Pusat diserahkan ke Andri sama lembaga kearsipan daerah untuk diteliti.
verifikasi autentikasi. Untuk dia cek autentikasinya, baik itu kertasnya, tintanya, itu sesuai dengan undang-undang kearsipan. Jadi waktu itu terungkap di pengadilan, KPU tidak mau ngasihnya, bahkan KPU Kota Surakarta sudah mengatakan hilang. Tiba-tiba muncul. Memang hilang. Dia mereka saya minta waktu itu saya Kok dihilangkan? tidak. Nah, itu nanti kita ungkap di pengadilan. Kenapa dia bilang saya kan minta ini Pak, fotokopi terlegalisir stempel basah yang dikasih Pak Jokowi waktu itu. Ternyata dia bilang untuk 2005 dan 2010 hilang. Terus gimana mau mengautentikasi nanti kalau hilang barangnya? Iya, apa Nah. yang mau diautentikasi? Iya. Jadi ini nanti mau kita gugat CLS supaya hakim memerintahkan Andri untuk memaksa KPU menyerahkan arsipnya. Itu nanti tanggal 15. Dan berikutnya saya juga terpaksa cerita nih. Nah, saya juga di DKPP sudah bolak-balik perbaikan. Terakhir kemarin saya kasih perbaikan yang keempat kalau nggak salah. Untuk melaporkan ke Dewan Kehormatan Pelaksanaan Pemilu, melaporkan KPU. Ya, Karena kenapa mereka bisa menerima yang ini tadi? Seharusnya itu KPU dikasih sanksi kode etik. Seperti itu. Jadi mohonlah nanti DKPP tolonglah nanti jangan sampai seperti inilah. ya, Tolong cepat-cepat dikeluarkan nomor registrasinya biar kita bersidang juga nanti ya. ya daripada malu kan kita datang ke sana kan. Yang seharusnya online bisa tiba-tiba disuruh datang langsung ya nggak apa-apa kalau memang jadi juga. Seperti itu izin. Yang nggak enaknya kalau kita bilang mau datang juga Mbak Menu kan. Jadi repot Mbak Menu. Ya lawan mak repot nih. Dan Mama repot. Untung nggak bawa toa. Terasa itu aja deh saya. Mungkin Oke. ditutup dengan Dan- Ditutup dengan doa Mbak Menu. oh ini. Oh iya. Kalau gitu Bang Rustam yang doa. Doa untuk kelancaran Ya. proses. Gimana? Ya. Kasih doa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Ini wabarakatuh. kan lagi tersangka jadi. Ah, Ya. Jadi semangat. jadi semangat dengan adanya Bang Bona dan tim kuasa hukum dan senior-senior saya, Purnawirawan, adanya ke pengadilan ini. Artinya memang ijazah Jokowi itu harus dibuktikan, baik ada atau tidak adanya, baik legalitas ijazah itu untuk benar-benar bisa dihadirkan dalam Pilpres kemarin gitu loh. Iya. Apabila memang ini tidak memadai, saya rasa Jokowi adalah presiden yang ilegal. Wow. Artinya ilegal itu ya Jokowi harus ditangkap lagi kan gitu Bang. Ditangkap lagi. Bang udah Dan pernah. institusi-institusi yang terlibat ini saya rasa juga harus dipidana. Bukan hanya secara ini aja Bang, harus pidana juga. Karena kan kalau ini dibiarkan mungkin besok ada lagi Jokowi yang lain. Seperti halnya Gibran yang lain gitu. Tapi kami berdua memaafkan, cuman yang lain nggak tahu ya. Karena petitum kami minta maaf kan. Iya, kalau kami buat Jokowi nggak ada maafnya. Oh, gitu. Waduh. Karena Jokowi mentersangkakan saya kan gitu kan. Nah, kesalahan Jokowi hari ini adalah mentersangkakan Roy Suryo CS. Makanya isu ini bergelimbung terus jadi besar gitu loh. Bola salju ya. Bola salju dan walaupun yang lain bicara soal Sembako, saya hanya bicara soal Eko Sulistyo dan Pratikno. Karena orang inilah yang membuat ijazah itu. Jadi nggak usah kemana-mana sebenarnya gampang. Panggil aja si Eko nih. Eko kan ngumpet terus tuh. Eko, lu gue cari lo sama gue nih Rustam nih ya. Aman-aman ketemu kita berkelahi ya. Terima kasih. Jangan. Kita tidak pernah ingin orang berkelahi ya. Belum kasih speak. Ya, silakan. Saya ingin tambahin dikit ya. Tadi sebenarnya saya menghindar untuk bicara tentang Roy Suryo, tapi karena sudah disinggung maka saya ingin tambahkan dikit. Waktu itu Roy Suryo membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Nah, kita terjebak pada narasi yang dikeluarkan oleh Jokowi bahwa siapa yang menuduh dia yang membuktikan. Di sini Roy Suryo sudah membuktikan bahwa itu adalah palsu. Apakah dia mau buktikan dengan daun pisang atau apapun, yang penting dia sudah membuktikan dan bisa kita terima dengan akal sehat, maka Jokowi harus membuktikan bahwa itu asli. Gitu. Jadi bukan Roy Suryo yang harus buktikan asli, tapi Jokowi yang harus buktikan asli. Jadi tuduhan Roy Suryo bahwa itu palsu sudah terbukti. Saya kira itu yang perlu kita tekankan. Terima kasih. Jadi memang Pak Roy Suryo dan saya sampai hari ini gagal membuktikan ijazah Jokowi asli.
sampai hari ini. Jadi Buktikan palsu ya. sampai hari ini masih gagal kita, Pak. Iya. Padahal saya pingin sebenarnya, tapi gagal. Jadi Pak Bona, kita tunggu jadwal persidangan. Dan yang kedua tentang sidang CLS Ya. melawan Andri. Dan yang ketiga adalah DKPP. DKPP. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Itulah yang mengawasi KPU, Komisi Pemilihan Umum, dan Bawaslu. Iya. Ini CLS-nya para purnawirawan melawan. Oh ya, Iya. kalau itu tentang Polda. melawan Polda Metro Jaya. Iya. Iya. Jadi luar biasa nih tim kuasa hukumnya Iya. yang berada di sini saat ini sedang mengurusi beberapa perkara sekaligus. Ya, tapi jangan kebanyakan perkara, Pak Bona. Nanti lama-lama pusing. Yang penting kita mencari kebenaran. Kita pilih perkara yang fokus ke ijazah. Betul. Jadi kita nggak mau berperkara di sekitar-sekitar orang-orang yang bahas ijazah. Fokuslah kan gitu kan. Iya. Karena saya lihat sekarang media itu sudah bicara orang yang membahas ijazah bukan ijazahnya. Iya, jadi orang-orang yang bahas ijazah yang didiskusikan di ruang publik kita. Iya, Jadi dengan adanya bapak-bapak ini kita berharap kita kembali nih ke ijazah ini, mencari ijazah ini. betul. Seperti itu. Kalaupun ada di antara orang-orang yang mencari ijazah ini melaporkan siapa, biarlah itu jadi persetujuan pribadi mereka. Iya. Itu kan pribadi. Tidak usah menyibukkan publik dengan itu ya. Iya. Ada satu hal lagi nanti kalau ini berproses di dalam peradilan, saya mohon hakim yang mengadili perkara ini baca buku ini dulu. Oh iya. Ya. Biar tahu isi buku ini banyak sekali aturan-aturan yang berkaitan dengan syarat administrasi. Ya, syarat administrasi untuk seorang calon baik itu wali kota, gubernur maupun presiden. Jadi kalau majelis hakim tidak membaca buku ini, nanti bikin pertimbangannya ngawur. Kalau membaca buku ini kan lebih bagus dalam mempertimbangkan. Jadi fakta-fakta hukum yang ada di dalam buku ini sudah terverifikasi. Terima kasih. Oke.